Baik, hadirin pemirsa, para penikmat YouTube dan rekan-rekan kelompok UKM dimanapun engkau berada, bertemu lagi dengan saya, Neni Aliani. Pada hari ini saya bertindak sebagai motivator masyarakat begitu ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang peningkatan kompetensi pelaku UMKM. Saya juga ucapkan terima kasih kepada platform Tupay, kemudian juga Bisa AI, Bisa Tampil juga yang telah kompetensi diri itu ada yang dibawa kita sejak lahir, yakni yang sering kita sebut dengan bakat kecerdasan. Antara lain, seseorang yang sejak lahir itu kemudian tumbuh menjadi balita, menjadi bayi, balita, kemudian remaja, dewasa, itu sudah memiliki kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Dia mampu mengucapkan kata daripada anak-anak lainnya. Itu adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Orang yang memiliki kecerdasan logis, matematik, dia sudah pandai berhitung, dia pandai mengingat angka-angka gitu kan. Ada yang juga bayi-bayi atau balita yang perlu diajarin terus-menerus, berarti dia kecerdasannya kurang tentang logis matematik. Tetapi kalau yang memang sebuah lirik tentang musik, dia langsung cepat mengingatnya ketika di awal ada musiknya, dia langsung mampu melanjutkannya seperti itu. Tapi jika dibandingkan dengan anak lain, dia belum tentu sama kemampuannya dengan anak ini. Kemudian juga ada yang kecerdasan tentang kinestik, dia mampu bergerak dengan cepat. Misalnya seorang duduk itu adalah kecerdasan kinestik, kecerdasan gerak. Para olahragawan biasanya memiliki kecerdasan kinestik yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki bakat. Kemudian juga ada kecerdasan sosial. Misalnya begini, ketika kita menemukan teman yang begitu kenal langsung akrab, nah itu adalah memang kecerdasannya, dia memang kecerdasan mampu bersosialisasi lebih cepat daripada yang lain. Ada orang-orang yang harus ditanya dulu baru dia bisa menjawab, itu adalah kurang cerdas sebetulnya secara sosial. Kalau yang cerdas itu begitu mengenal, saling kenal nama, ataupun meskipun tidak mengenal, dia langsung bertanya lebih dahulu, itu kecerdasan sosial. Dan ada lagi kecerdasan naturalis, jadi dia mampu membaca sesuatu yang di luar nalarnya, itu adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Sekarang bagaimana kecerdasan yang buatan, kecerdasan buatan, meskipun dia tidak memiliki kecerdasan secara lahir, tetapi karena budaya di lingkungannya adalah cerdas, memahat, menari, pasti itu dapat dipastikan bahwa orang itu akan memiliki kecerdasan itu. Kemudian juga kecerdasan itu dalam pembuatan produk gitu ya. Produknya misalnya jangan yang terlalu berat, kalau ukiran itu udah high class gitu ya. Misalnya membuat produk dari plastik. Orang itu membuat, dan Tupay ini adalah untuk melatih kecerdasan para UKM mampu mengelola keuangannya secara baik dan tersimpan rapi nanti di Tupay jika mereka sudah mengikuti. Itu adalah mengikuti pelatihan, mampu membuat seseorang menjadi memiliki kompetensi. Ikutikan. Sesungguhnya kalau hari ini tidak tampil melalui video, itu adalah melalui pendengaran juga bisa. Kita mendengarkan secara terus-menerus sehingga kita memahami. Hadirin pemirsa dimanapun engkau berada, dalam hal peningkatan kompetensi pada hari ini adalah bagi UMKM, saya bagi kompetensi menjadi tingkatan 3 ya. Jadi ada kompetensi yang dilatihkan untuk skill. Skill itu adalah keahlian atau keterampilan. Bisa keterampilan tangan, bisa keterampilan juga alat gerak lainnya, bisa juga keterampilan cara berpikirnya. Itu misalnya pelatihan komputer, itu adalah keterampilan untuk di kepalanya. Kemudian ada lagi pelatihan melalui peningkatan knowledge atau pengetahuan ya, peningkatan pengetahuan. Contohnya pelatihan bagaimana cara memanage keuangan, itu bisa dilakukan oleh secara online. Ini salah satu contoh adalah dilakukan oleh Tupay program. Kemudian juga pelatihan pemasaran, misalnya bagaimana cara memasarkan produk,
dengan senyumannya, dengan kata-kata yang baik, itu adalah juga pengetahuan sekaligus skill, kemampuan berbicara. Kemudian juga ada peningkatan attitude, akan memperoleh pengetahuan baru yang mungkin bisa dilaksanakan oleh orang tersebut. Hadirin pemirsa yang masih ikut bersama di dalam webinar ini, ada juga pelatihan-pelatihan campuran, baik antara knowledge dengan skill ataupun antara skill dengan attitude. Itu banyak sekali dilakukan ya. Contohnya pelatihan program ini adalah merupakan program campuran. Tapi sesungguhnya dalam kenyataan yang ada, banyaknya pelatihan ternyata tidak berhubungan sangat signifikan dengan keinginan peserta untuk mengikuti pelatihan. Banyak orang-orang yang panjang. Jadi nilai manfaatnya itu akan dirasakan finansialnya pada jangka panjang. Mungkin saat ini kita lakukan, tetapi belum tentu besok kita memperoleh manfaat secara finansial, karena finansialnya akan kita peroleh nanti pada jangka panjang. Nah, jangka panjang itu tergantung kita. Mau sehari atau 2 hari tergantung kita melakukannya. Ingin seminar pada hari ini, manfaat dari mengikuti pelatihan itu antara lain meningkatkan produktivitas dalam skala kecil maupun besar. Begini, ketika Anda mengikuti pelatihan, contoh seperti ini, saya pada hari ini ingin menceritakan tentang seseorang yang sukses di bidang makanannya. Ada orang namanya Harlan Sanders. Dia adalah seorang Amerika. Dia adalah seorang yang dia sendiri yang namanya ayam goreng. Ayam goreng dibungkus dengan bumbu-bumbu begitu ya. Kemudian dia mencoba berjualan di pinggiran trotoar di Corbin. Jadi Corbin itu kota di wilayah salah satu negara bagian di Amerika yang namanya Kentucky. Gitu ya. Nah, goreng kan adalah ayam goreng dengan kecepatan memasak yang namanya siap saji. Dulu belum ada orang berjualan makanan dengan siap saji. Jadi baru Sanders ya mencoba untuk memberikan kebaruan, berinovasi dengan konsep siap saji. Nah, ketika kita dalam sebuah pelatihan memperoleh cerita seperti itu, apa yang bisa dipetik? Yang bisa dipetik dari ini adalah bahwa memulai bisnis tidak selalu harus di ibu kota negara. Nah, tentu ini akan terkenal. Purulu buatan Ibu Penny itu luar biasa. Kalau ada bazar, pameran-pameran, itu orang menyerbunya ke tempatnya Ibu Penny karena di sana ada purulu yang kemasannya menarik, kemudian juga rasanya sangat lezat. Selain bahwa kota kecil bisa melambungkan nama negara bagian Kentucky sampai dengan ke seluruh dunia. Nah, kemudian juga di sini juga bisa pengalaman yang kita ambil bahwa untuk memulai sebuah usaha bukan usia, bukan patokan. Buktinya Sanders 65 tahun masih bisa melakukan. Gubernur Kentucky datang ke tempat sana dan menawarkan kerjasama. Ayo, Mr. Sanders, kita bekerja sama untuk membuat resto-resto yang lebih bagus, sehingga ini sistemnya franchise. Maka dikenallah franchise sampai sekarang. Di sini apa? Sehingga Sanders ini terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Selain dengan Gubernur Kentucky, dia juga bekerja sama dengan kepala direktur rumah sakit di Amerika ketika itu, Mr. Brown juga tertarik untuk pemirsa. Dari cerita ini tentu saja ini hanya muncul di dalam pelatihan gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang dipetik ini hendaknya menjadikan bagian daripada perjalanan sebuah pelatihan. Jika ini dapat dipetik oleh setiap diperoleh keuntungan dalam mengikuti sebuah pelatihan, yaitu yang kedua adalah pelatihan sekecil apapun akan mampu memotivasi diri untuk belajar mengikuti contoh gitu ya. Saya lagi-lagi memberikan contoh, ini satu rangkaian cerita ini adalah contoh ketika menunjukkan kepada para siswa yang mengikuti pelatihan seperti ini bahwa ngobrol-ngobrol itu adalah merupakan sebuah koneksi yang baru, sebuah ide baru akan muncul dari ngobrol-ngobrol. Oleh sebab itu menjaga komunikasi di antara mudah dikenal dunia, begitu kan.
Nah, karena di dalam tim ini ada seorang guru, lalu mereka ngobrol-ngobrol, dipertimbangkan, gimana kalau kita kasih nama gerai kopi yang seperti di kapal pesiar. Kapal pesiar itu adalah piquet waktu itu kan. Piquet, piquet kurang ini, kurang menarik gitu ya, didiskusikan kembali di dalam, hanya dari ngobrol-ngobrol awalnya pada orang-orang yang satu temperatur yang sama. Nah, kemudian Gerald Baldwin ini memperluas jaringan dengan berbagai pemilik kopi. Jadi ketika berhasil tidak lantas diam, tetapi Gerald Baldwin akhirnya memperoleh penghargaan dari Lifetime Achievement Award itu dari Asosiasi Kopi di Amerika. Ini cerita-cerita di luar sengaja saya angkat di sini. Ini adalah hanya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman UKM. Jangan berkecil hati dari hal, dan itu akan saling, mereka akan saling mengenal satu sama lain jika dilanjutkan, begitulah. Kemudian selanjutnya manfaat dari pelatihan adalah akan meningkatkan kualitas. Ketika kita memiliki kualitas, maka UMKM tidak akan kesulitan memperoleh surat izin usaha perusahaan. SIOP ini, yes, Anda memiliki modal kurang dari 50 juta, oh berarti ini adalah ekonomi mikro, maka SIOP-nya adalah SIOP mikro. Tetapi yang di atas antara 50 sampai 500 ini adalah surat izin usaha perusahaan kecil. Nah, bagi Anda yang 500 sampai dengan 10 miliar, ini termasuk SIOP-nya harus SIOP menengah. Dan jika lebih dari 10 miliar, maka ini adalah SIOP-nya adalah SIOP besar. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya itu Anda harus mengisi form yang sudah tersedia secara online. Kemudian siapkan KTP, kartu keluarga, NPWP, kemudian juga IMB jika Anda memiliki bangunan. Nah, Bapak dan Ibu, hadirin yang sama-sama ikut di dalam webinar ini, jika Anda tidak mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar, seminar, atau apapun yang ditawarkan untuk meningkatkan kompetensi, maka tunggulah saatnya Anda akan bangkrut dan jalan di tempat. Ya, itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang baru, inovasinya juga sangat kecil, dan ini saya yakin tidak akan bertahan lama. Paling 1 atau sampai 2 tahun Anda akan bangkrut karena tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian juga modal pasti habis, kemudian juga produk dan jasa keuangan apa kita semua. Baik, Mas, saya kira cukup materi dari saya ya, nanti bisa berkembang pada diskusi. Terima kasih ya, agar kita percaya diri. Percaya diri itu apa sih? Percaya pada diri sendiri atau percaya ketika orang mempercayai kita ya. Jadi ada dua hal. Jadi kita ketika kita ingin membangun rasa percaya diri, kita harus yakin kitalah yang lebih tahu tentang hal ini. Misalnya seperti ini, seseorang yang berbicara di podium, dia akan kelihatan nervous, apalagi pegang pulpen gitu ya, pegang buku sampai kelihatan pulpennya bergoyang. Seperti ini. Tapi kalau kita mulai dengan diri kita bahwa sayalah yang paling tahu di antara Anda, maka kita akan muncul rasa kuat. Jadi munculnya dari dalam. Bagaimana kita membangun rasa percaya diri yang kuat dari dalam kita, yaitu kita harus mempersiapkan ketika kita akan melakukannya. Misalnya, kita akan menjual produk nih, melalui offline. Misalnya kita akan menjajakan orang per orang. Maka yang harus kita siapkan adalah kita harus mengetahui produk yang akan kita pasarkan tersebut, kedalamannya. Misalnya tentang tadi bumbu-bumbu ya, bahwa kunyit ini adalah akan mampu menurunkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pencernaan kita. Nah, kunyit ini adalah sejenis obat keyakinan pada orang itu akan tertarik. Apalagi orang yang berpenyakit mah, seperti itu ya. Jadi yakinkan kita tentang sebuah produk yang akan kita pasarkan, sehingga orang lain ketika bertanya kita mampu menjawabnya. Itu mungkin Mas, kita harus memahami tentang kondisi saat ya, minimalnya 1 hari ke depan gitu ya. Misalnya hari ini hujan nih, mendung, pasti siang-siang turun hujan. Maka diperkirakan ketika hujan itu orang-orang akan lapar. Pasti mencari snack untuk makanan di antara makan siang dan makan sore.
prediksi seperti itu penting buat BLI. Karena kalau hari cerah, orang-orang mungkin akan membeli makanan itu keluar. Tapi kalau hari hujan, orang-orang itu akan berdiam di rumah dan membeli makanan yang lewat. Nah, perkiraan cuaca itu diprediksi oleh pandangan mata atau melihat dari informasi hari ini kira-kira hujan. Produk yang Ibu Eli jual itu adalah kue basah, diperkirakan lakunya ke daerah mana sih? Apakah dijual ke perumahan, ataukah dijual ke perkantoran, ataukah dijual ke pasar? Prediksi ini adalah prediksi tujuan untuk menjual. Tujuan menjual adalah jadi perkiraan. Jadi jangan berjualan dengan tanpa pemikiran. Berjualan harus dengan pemikiran waktu, kemudian cuaca, kemudian kemungkinan konsumen yang akan membeli. Prediksi ini adalah bisa dipelajari ataupun juga bisa diperoleh melalui. Baik, mungkin sambil menunggu Mas Ihsan, kendala jaringan ya Mas? Bagi teman-teman yang pada saat ini masih bergabung, saya perlu ingatkan bahwa inovasi tidak lahir dengan sendirinya, inovasi lahir dari proses yang panjang. Oleh sebab itu, teman-teman jangan berhenti untuk berinovasi. Caranya untuk melakukan inovasi adalah Anda harus terus bertemu dengan orang, baik dengan melalui online, melalui pelatihan online, seminar online, webinar, kemudian YouTube, apapun itu Anda lakukan. Karena saat ini UKM tidak mungkin tidak menggunakan teknologi. Semuanya tidak boleh gaptek, jadi semuanya menggunakan teknologi agar cepat untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.